Shalom Tupian. Shalom. Semuanya di sini bersuka cita, amin. Amin. Aku mau undang kalian semua yang hari ini penuh dengan rasa syukur dalam hatinya untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji menyembah Tuhan bersama-sama, amin. Amin. Masih siap memuji Tuhan, amin. Ayo dong, aku mau lihat angkat tangan ini buat kita semua yang siap memuji Tuhan. Hari ini dengan sepenuh hati, dengan sepenuh tenaga kita mau menari, kita mau memuji Tuhan kita lebih lagi, amin. Mari kita nyanyi buat Tuhan kita ya. Change
sembah dia lebih lagi. Karena dia Allah yang luar biasa. Amin. Haleluya. We praise you forever, Lord. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Come on, praise Him. I praise you forever. I praise you forever, Lord. I praise you forever. With everything that we have, we want to praise your name more. Praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, praising, we praise you, Lord. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, praising, from praising you. Oh, oh, oh. We praise you now. Jesus. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom to PM. Shalom, boleh tos gak kiri kanan depan belakang bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus. Minimal 3 orang, minimal 3 orang. Yang gak 3 orang gak boleh duduk. Udah, silakan duduk teman-teman. Wow, luar biasa sekali, luar biasa tim PW kita ya. Boleh kita mau menyambut dulu jemaat-jemaat yang setia. Yang setia mana? Yang setia sama Tuhan Yesus itu PM. Halo jemaat-jemaat setia, luar biasa. Yang baru pertama kali hadir di 2PM boleh angkat tangannya. Ada nggak? Ada satu.
Ada lagi, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Kesaksian sedikit mengikuti 2PM dari awal ya. Hanya bagian ini saja dulu yang terisi. Makin kesini udah mulai makin terisi. Kita beriman sampai pojok nanti terisi. Amin. Semuanya buat Tuhan kita ya, nggak ada buat yang lain. Oke, buat teman-teman semuanya, ini kita mau menyambut dulu buat teman-teman. Saya mau nanya nih, yang udah ikut Cool siapa aja di sini? Yang udah tertanam di Cool? Oke, udah mulai banyak ya. Jadi info aja teman-teman bahwa pertumbuhan Cool kita sangat luar biasa loh. Kita kasih tepuk tangan dulu yuk. Sampai-sampai kita buka cabang yang baru ya. Ada Cire dan Komik. Jadi ini benar-benar deh pertumbuhan Cool kita sangat-sangat luar biasa. And I'm happy for that. Jadi buat teman-teman semuanya yang lagi ada di sini yang belum join Cool, ayo join Cool sama-sama. Apa sih manfaatnya Cool Bang Pen? Satu ya, kalau saya di Tutuan, ini kok kayak lagi di Bali-Bali gitu ya. Mau gimana sih Bang? Nggak apa-apa ya, lanjut aja ya, lanjut. Iya jadi kayak ngerasa tuh di Cool gitu tuh ada masalah apa bisa sharing. Setiap Cool kita tuh bedanya gini teman-teman. Apapun yang kalian saat ini alami itu kita udah sesuaikan dengan proporsinya masing-masing. Misalnya kerja ya, yang entrepreneur ada sendiri. Jadi nanti masalahnya tuh akan relatable banget Cool kita. Jadi buat teman-teman yang belum gabung Cool, mari gabung karena di sini udah banyak banget 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah semuanya ada di sini. Caranya gimana teman-teman? Ada QR code-nya harusnya ya. Nah luar biasa sekali tim media kita ya. Jadi silakan diangkat handphonenya teman-teman. Boleh buka kamera sekarang. Mungkin mau ngecek dulu. Mungkin gue cocoknya di Cool mana ya. Bolehlah kita buka kamera, kita scan QR dulu. Mungkin kayaknya minggu ini gue belum tentu gabung, gak apa-apa. Yang penting tahu dulu ada Cool apa ya. Boleh. Silakan Wah, terima kasih udah buka kamera, silakan. Buka kameranya silakan di QR-in dulu ya. Minimal tahulah gue masuk di mana ya. Kalau bisa join juga gitu. Oke, nextnya kita mau ajak teman-teman yang mau pelayanan nih. Ayo, gereja sebesar ini teman-teman butuh banget orang-orang yang mau setia melayani Tuhan. Kita banyak sekali mau melayani jiwa-jiwa. Teman-teman percaya deh, ketika kita melayani Tuhan ya, walaupun kita lagi ada masalah nih, kadang-kadang tuh melayani Tuhan tuh sukacitanya hadir. Mungkin masalahnya nggak hilang, tapi respon kita nanti berbeda. Percaya deh, ketika kita udah melayani Tuhan dengan sepenuh hati, akhirnya aku bangga banget nih bisa melayani Tuhan. Ketika kita datang ke masalah, kayaknya masalahnya terlalu kecil deh buat gue, buat Tuhan gue yang terlalu besar. Jadi buat teman-teman, ayo kita mau buka sekali. Buat teman-teman yang bisa pelayanan apapun itu, di sini ada yang bisa pelayanan nyanyi nggak? Kayak saya. Yang ketawa awas ya, dosa ya, ngatain orang loh itu. Ya, yang bisa nari di sini, yang bisa nari. Oh banyak, si Selfie bisa. Siapa lagi di sini yang bisa, yang suka sama anak kecil? Ada di sini yang suka sama anak kecil? Oh banyak. Jadi bisa melayani di nursery kita banyak sekali jiwa-jiwa yang perlu dilayani loh. Ya, Bapak Ibu, teman-teman seangkatan ya. Jadi mungkin yang ada yang bilang, Bang kayak talenta gue belum ketemu nih Bang, di mana? Join aja. Nanti di sini kita akan belajar sama-sama. Mungkin kalian mau belajar jadi WL, singer kayak teman-teman di depan. Nanti diajarin boleh ya. Walaupun buta nada kayak saya bisa, mending gak usah ya. Ya masih banyak yang lain pelayanannya ya, percayalah. Jadi join aja, karena kita yakin dan percaya banyak jiwa-jiwa di kursi-kursi kosong ini akan terpenuhi. Dan ayo jadi bagian di pelayanan ini bareng-bareng. Karena kita bisa dibilang kayak jemaat mula-mula gitu, ya kan. Kita semua di sini sama-sama, kita akan melayani sama-sama. Dan selanjutnya, minggu depan kita ada retreat. Yeay! Siapa di sini yang ikut retreat? Angkat tangan yang ikut. Oh nggak apa-apa. Buat teman-teman yang nggak ikut nggak apa-apa. Nanti tahun depan kita adain lagi. Mudah-mudahan amin bisa join ya. Jadi buat teman-teman di minggu depan yang ikut retreat, informasinya simple, siapin hati sama tenaga aja ya. Dan kalau ada apa-apa tinggal cek di sosial medianya 2PM, semuanya lengkap. Dari acara, rundown, dan don and do's-nya sudah ada semua di situ. Ya, siapin hati yang penting karena semuanya sudah ready. Pokoknya temen nyampe di sana kita akan servis habis-habisan. Dari turun ada karpet merah, kalau bisa diangkat pakai flying fox nanti ke kamar. Kita udah pikirin semua teman-teman. Ya, sampai mandinya pakai air hangat, air hujan kita udah siapin. Pokoknya nyaman banget. Semuanya tidur kayak di awan-awan yang permai lah. Pokoknya yakin lah. Kali ya. Canda, pokoknya udah ready semuanya dalam nama Yesus.
Oke, buat teman-teman, nanti Desember gereja kita akan berulang tahun. Hore, happy birthday gereja. Ada yang tahu umurnya berapa? Umur Pak Yanto maksudnya? Enggak, umur gereja berapa? 26 tahun, lama sekali gereja kita ya. Teman-teman udah dapat tiketnya? Ada yang udah dapat? Yang belum dapat kabar baik bahwa akan ada tiket di IR1 dan IR5 yang masih tersedia. Buat teman-teman yang mau tiketnya boleh ke depan nanti ya. Di sana ada yang jual tiket calo Coldplay. Nggak jadi. Di depan ada yang ini ya, menyediakan tiket untuk IR1 dan IR5 yang masih ada. Silakan. Dan sebentar lagi kita akan menuju ke persembahan. Teman-teman silakan disiapkan di depannya sudah ada QR code persembahan. Pastikan itu tertuju ke GBI PRJ ya. Oke, kita mau berdoa sama-sama teman-teman, kita mau berdoa satu untuk retreat dan juga untuk persembahan ya. Mari kita pejamkan mata sebentar. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah yang luar biasa pada hari ini Tuhan. Kami mau membuka hati kami Tuhan, mau berdoa secara profetik bersama-sama untuk yang pertama Tuhan di acara retreat nanti di minggu depan Tuhan. Kami minta cuaca yang terbaik, kami minta Tuhan transportasi pergi dan pulang selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan kami mau berdoa Tuhan untuk jiwa-jiwa yang hadir Tuhan. Semuanya pulang tanpa membawa atau dengan tangan yang kosong. Kami percaya Tuhan semuanya akan dilawat Tuhan. Dari panitia, dari pengisi acara sampai ke peserta. Semuanya akan bawa hal yang baru Tuhan. Dan kami mau berdoa secara khusus hadirat-Mu Tuhan akan menyelimuti kami secara luar biasa. Akan membawa kami Tuhan ke level yang baru Tuhan. Dan kami percaya Tuhan setiap belenggu akan dilepaskan Tuhan. Di retreat itu Tuhan akan terjadi kegerakan yang sangat luar biasa akan dimulai dari kami semua Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Bapa untuk tangan-tangan yang memberi pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan persembahan kami adalah kami bawa hanya untuk-Mu. Dan bila setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, Kau yang memberkati mereka, Kau yang memberkati kami Tuhan. Dan akan menggantikannya dengan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk memuji-Mu lagi, menyembah-Mu lagi Tuhan. Dan mendengarkan dengan baik isi dari firman-Mu. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Mari teman-teman, aku mau undang kita semua untuk bangkit berdiri lagi. Kita akan masuk lebih lagi ke dalam pujian penyembahan. Tuhan, kami sadar Tuhan, kami butuh Engkau. Tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa Tuhan dalam setiap kegiatan hidup kami ya Bapa. Setiap musim hidup kami Tuhan, kami butuhkan Engkau. Tidak ada yang bisa ditawarkan dunia Tuhan yang dapat menggantikan hadirat-Mu ke dalam hidup kami ya Bapa. Lord, we want to cry out that we need You Jesus. Kami butuhkan Engkau Tuhan. Kami mau terus lagi mencari wajah-Mu Tuhan, mencari hadirat-Mu Tuhan. Mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa. I don't want anything but You. You're more than every dream come true. All of the things I thought I wanted don't come close to knowing You. I am Yours and You are mine. Our love is a secret that I find. I'll spend forever in the pleasure I found looking in Your eyes. Give me Jesus, give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world.
the treasure that I hold. Now that I've tasted of your goodness, nothing else will satisfy. Give me Jesus, give me Jesus.
Only your presence that we need, Tuhan. You can have all this world. You can have all. Where you go, I will follow. Just give me Jesus. Oh, oh, you can have all this world. You can have all this world. Oh, just you that we need. Come on, church, say it out. Kami butuhkan Engkau, Tuhan. Kami butuhkan Engkau, Yesus. Dalam setiap nafas kami, Tuhan, kami butuhkan Engkau. Jesus, Shikaradabaya. Oh, we need you, God. Oh, in every step of the way, we need you, God. Cuma Engkau Tuhan, In every season of life. satu-satunya pribadi yang kami rindukan. Oh, Jesus, you're all. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan bersama Engkau Tuhan. You're all I need. Deeper in your presence, Lord. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan. Hanya di dalam hadirat-Mu. Oh, Jesus. How beautiful you are. Yes, Tuhan. Bawaku erat di hadirat-Mu. Ini hati kami. Hatiku persembahkan bagimu. Oh, jiwaku tenang Tuhan. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Oh, kami mau lebih erat lagi Tuhan. Aku erat di Hanya di dalam hadirat-Mu. hatiku persembahkan bagimu. Oh, jiwaku tenang.
kasih Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus siang hari ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara, mari kita semua angkat tangan, kita berdoa dalam bahasa roh. Syukuruda barala batakara la barala barala bakara la barala 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 bahatiya. Syiriam barala la bakara la barala la bahatiya. Haleluya. Tuhan Yesus, itu adalah kerinduan kami Tuhan siang hari ini untuk menyembah-Mu setulus hati kami Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan hari ini supaya Roh Kudus bisa menjamah kami semuanya. Tiap-tiap langit di surga terbuka dan Engkau curahkan berkat-Mu. Engkau jamah kami semuanya. Engkau ubah hati kami Tuhan, supaya kami lebih lagi bisa mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya, biarlah semua setiap kita hari ini Tuhan diubah untuk menjadi seperti Kristus. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya mengatakan amin. Sekali lagi kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara semuanya. Shalom dan selamat siang 2 PM. Amin. Nah saudara, hari ini saya sekali lagi terima kasih kepada Dr. Yanto yang telah memberikan kesempatan, dan juga Pastor Eradi yang selama ini telah menjadi teman baik, apalagi di dalam ladang misi untuk membangun sama-sama kerajaan Allah. Dan saya percaya pekerjaannya, his work here in 2 PM is going from strength to strength, glory to glory. How many of you appreciate Pastor Eradi here in our midst? Oke, kita beri tepuk tangan apresiasi kepada Pastor Eradi, and of course, let's give God a big hand one more time. Haleluya, amin. Nah saudara, sejak tadi pagi saudara, saya telah membawa firman, tetapi khususnya untuk 2 PM, saya ingin membawa sebuah firman yang sedikit beda. Karena saudara, kita semua tahu saat ini dunia ini sedang tidak dalam kondisi yang sangat baik. Boleh dibilang saudara, setiap hari saat kita membuka surat kabar, membaca news di televisi, kita semua melihat dunia ini sedang kacau. Dan makin hari saudara makin sangat tidak menentu. Dan oleh sebab itu saudara, jikalau kehidupan kekristenan kita tidak berakar, sauh kita tidak terdampar di dalam Yesus Kristus, maka saudara kita sendiri imannya akan gampang terbawa oleh arus. Kita pun juga akan gampang goyang. Iman kita juga gampang akhirnya kandas. Oleh sebab itu saudara, saya juga ingin ingatkan. Ini adalah juga sebuah tanda bagi kita semuanya, gereja Tuhan, umat Kristen, bahwa saat ini masa kekristen-kristenan itu sudah lewat. Main gereja-gerejaan itu juga sudah lewat. Siapa yang berkata amin? Ini adalah saatnya kita harus lebih lagi berakar di dalam Kristus. Harus lebih serius di dalam kehidupan iman kita bersama dengan Dia. Nah, khususnya saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, bagaimana kita menjalani kehidupan kekristenan kita hari ini? Apakah kita selama ini masih membangun kehidupan iman kita di atas basis atau di atas dasar berkat saja? Artinya kita hanya mau datang ke gereja, kita hanya mau percaya Tuhan, kita hanya mau ikut Yesus, jikalau kita ini hanya bisa diberkati saja. Bagaimana dengan saat kita harus taat kepada Tuhan tanpa ada satu janji apakah akan mendapat berkat atau tidak? Apakah kita sebagai orang Kristen mampu untuk taat kepada Tuhan bukan hanya karena berkat, tetapi karena kita cinta Yesus? Sahabat berkata amin. So that's why kita hari ini juga ingin mau memasuki musim-musim Natal. Dan saudara tahu enggak, 2 tanggal penting bagi umat Kristen adalah hari Natal dan juga hari Paskah. Setuju ya saudara ya, amen right? Tetapi dari 2 event tersebut ada satu pelajaran penting yang kita semua bisa dapatkan daripada tokoh utama yang terlibat dalam 2 event yang penting tersebut. Yaitu kita semua belajar satu pelajaran penting, yaitu pelajaran ketaatan. Katakan bersama-sama dengan saya, ketaatan. Saudara, Maria harus belajar tunduk dan taat kepada Tuhan. Dan akhirnya berkata kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, Maria belajar tunduk dan taat.
Walaupun saudara, dia tahu bahwa keputusannya ini bagi Tuhan, ini akan mengakibatkan ya, ada potensial, ada resikonya di mana dia akan ditolak oleh masyarakat. Dia juga akan ditinggalkan oleh Yusuf dan dia akan mengalami banyak kesulitan dan kesusahan. Tetapi dia rela tetap taat akan Tuhan. Walaupun opini publik itu akan berlawanan daripada dia. Walaupun banyak teman-teman dia itu akan unfollow dia di IG atau di TikTok. Dia tetap setia untuk belajar taat kepada Tuhan. Siapa berkata amin? Yesus, tokoh utama daripada hari Paskah. Saudara dan saya tahu keringatnya berdarah. Dan dia belajar untuk taat, untuk menerima bagiannya dari Allah. Dan akhirnya berkata, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Dia tidak berdoa kepada Tuhan. Dia memang berdoa, jikalau bisa, biarlah cawan ini lewat dari saya. Tetapi saudara, dia berdoa selanjutnya, tetapi bukan kehendakku, biarlah kehendak-Mu lah yang terjadi. Artinya Yesus saudara rela untuk menyampingkan semua kehendak dia, keinginan dia untuk taat akan kehendak Allah. Wow, ini adalah umat Kristen yang Tuhan ingin bangun di dalam gerejanya. Ini adalah umat Kristen yang akarnya itu tertanam di dalam Kristus, bukan tertanam di dalam berkat saja. Ini penting saudara, karena ketaatan itu tidak bisa dipaksa. Kitanya sendiri yang harus rela dan tunduk dan mau memilih untuk mengikuti jalannya atau kehendaknya Tuhan daripada perasaannya kita, daripada kedagingannya kita, daripada keinginan diri kita sendiri. Siapa berkata amin? Dan saudara, taat akan Tuhan itu sangat tidak mudah. Right? Dan Tuhan juga sadar bahwa taat akan Tuhan itu sering akan mengakibatkan kesusahan. Tetapi saudara harus tahu bahwa kesusahan ini sifatnya selalu adalah sementara. Karena ujung-ujungnya ketaatan saudara walaupun membawa kesusahan, ujungnya Tuhan yang akan membawa kebaikan bagi saudara semuanya. Nah, mari kita semua buka Filipi pasal 2 ayat 8-11. Di sini saudara kita semua bisa baca. Oke? Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dan karena ketaatannya, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara lihat di sini saudara, pelajaran penting dari Yesus. Saat dia taat, dia merendahkan dirinya, malahan Tuhan akhirnya meninggikan dia. Nah, itu sebabnya saudara, ketaatan sangat susah, mengakibatkan kesusahan. Tetapi ujung-ujungnya pasti akan membawa kebaikan. Siapa setuju? Nah, tetapi ngomong gampang, caranya bagaimana? Secara praktisnya, bagaimana kita bisa menjalin, membangun sikap atau kedisiplinan untuk mau bisa lebih lagi taat akan Tuhan. Ini yang kita harus pelajari siang hari ini. Siapa berkata amin? Nah, jadi yang pertama yang kita harus dapati, jikalau kita ingin hidup taat akan Tuhan, karena kita tahu itu susah. Karena kita juga tahu itu akan mengakibatkan kesusahan bagi kita. Tetapi kita juga tahu ujung-ujungnya Tuhan akan membawa kebaikan bagi kita. Tetapi caranya bagaimana? Praktisnya kayak bagaimana? Benar ya saudara ya? Ya, langkah pertama. Pertama, saudara harus sadari, ketaatan bukanlah alat untuk menyogok Tuhan. Siapa kata amin? Ketaatan bukanlah alat untuk menyogok Tuhan. Nah, sering saudara, kita hanya mau taat jikalau ada maunya dari Tuhan. Atau ketika kita berbuat dosa atau kesalahan atau pelanggaran, dan pada saat harus menghadapi konsekuennya,
kita tiba-tiba menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Supaya lewat ketaatan kita ini, jangan-jangan Tuhan berkenan untuk membawa kita terhindar daripada konsekuensi tersebut. Saudara, disinilah saudara, konsep ketaatan kita harus benar. Harus di atas dasar Alkitabiah. Bukan di atas dasar perasaan kita. Karena jikalau kita memiliki pikiran ketaatan adalah sebuah alat untuk bisa mengubah hati Tuhan, untuk sesuaikan dengan keinginan kita. Saudara, ini tidak akan mendewasakan kita. Ketaatan situational seperti ini tidak akan membawa kita untuk berakar di dalam Kristus. Melainkan ini yang akan justru menghancurkan kita. Kita akan gampang goyang. Begitu ada krisis, kita pasti akan terbawa arus. Kita pasti akan gampang dipengaruhi oleh budaya dunia. Saudara, kita lihat contohnya Raja Saul. Saudara, Raja Saul melanggar perintah Allah untuk tidak mengambil jarahan dari orang Amalek. Dan pada saat dia ketahuan dan ditegur oleh Nabi Samuel. Saudara, apa yang dia lakukan? Kita lihat di 1 Samuel 15 ayat 20 sampai 22. Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal." Tetapi jawab Samuel, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan?" Saudara, Samuel berkata, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Dalam bahasa Inggrisnya, obedience is better than sacrifice. Memperhatikan lebih baik daripada lemak-lemak domba jantan. Saudara, apa yang terjadi? Raja Saul mencoba menyogok Tuhan lewat persembahan lemak domba yang terbaik untuk menepis pelanggarannya terhadap perintah Allah. Saudara, kita sebagai orang Kristen melakukan hal yang sama. Pada saat saudara kita merasa kita ini akan menghadapi sebuah konsekuen daripada pelanggaran keputusan yang salah yang kita lakukan. Apa yang terjadi saudara? Kita tiba-tiba taat akan Tuhan. Kita tiba-tiba takut akan Tuhan. Kita tiba-tiba rajin doa. Kita tiba-tiba rajin untuk doa puasa. Tetapi saudara, walaupun Allah kita adalah Allah yang sungguh mengasihi kita. Siapa setuju? Siapa berkata amin? Dia tidak ingin kita untuk memiliki pikiran seperti itu. Karena yang dia perlukan dari saudara adalah pertobatan, bukannya penyembahan. Yang dia pikirkan adalah jikalau kamu salah, kamu bertobat, saya akan benarkan kamu. Saya nggak perlu kamu untuk datang untuk menyogok saya. Tetapi jikalau kita sebagai orang Kristen tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, kita akan menganggap Tuhan sebagai seseorang, sosok yang seperti itu. Yaitu jikalau saya berbuat kesalahan, saya harus melakukan sesuatu untuk menepis amarah dia. Keliru saudara. Artinya pandangan saudara dengan Tuhan itu keliru. Saudara menganggap Tuhan adalah seseorang, pejabat. Ya, tetapi saudara, Tuhan kita adalah Allah Bapa yang mengasihi kita. Dia tidak perlu disogok oleh saudara. Dia mengasihi saudara. Saudara tidak memberi kepada dia, dia tetap mengasihi saudara. Saudara tidak berkorban kepada dia, dia juga tetap mengasihi saudara. Tetapi yang dia minta dari saudara adalah apa? Hati saudara. Saudara harus mau bertobat dan mau kembali kepada hubungan yang benar bersama dengan dia. Saudara, Raja Saul mencoba untuk menyogok Tuhan. Tetapi Samuel berkata kepadanya, ketaatan lebih baik daripada korban persembahan. Kenapa saudara dia berkata demikian? Karena this is a good lesson for all of us to learn. Why?
Because in life, you cannot compensate with sacrifice what you lose through disobedience. In life, you cannot compensate with sacrifice what you lose through disobedience. Jikalau saudara berbuat salah, mengambil keputusan untuk berselingkuh, dan saudara coba-coba datang ke gereja dan bersikap korban untuk memberi yang lebih lagi, berkorban lebih lagi kepada Tuhan, supaya Tuhan, saya berdoa supaya bisa menepis amarahnya kepada saya, dan akhirnya istri saya bisa mengampuni saya. Pernikahan saya bisa diselamatkan. Itu adalah pikiran kita. But I can tell you this. No matter how much sacrifice you make, it will not save your marriage. Do you know what will save your marriage? Apa yang akan menyelamatkan pernikahan saudara? Pertobatan. Sampai saya berkata amin. Pertobatan. Nah saudara, itu sebabnya you cannot compensate with sacrifice what you lose through disobedience. Saudara, artinya apa yang kita hilang karena ketidaktaatan, kita tidak bisa mencoba kompensasikan untuk membalikannya dengan pengorbanan kita. Kita tidak bisa hidup tidak taat kepada Tuhan 6 hari dan taat 1 hari dan expect Tuhan untuk memberkati kita 7 hari. How many of you can say amen? Saudara, kita tidak bisa hidup tidak taat selama 6 hari. 1 hari taat kepada Tuhan dan expect Tuhan untuk memberkati kita 7 hari berikutnya. Saudara, ketaatan harus menjadi gaya hidup kita. Bukan dipakai sebagai alat untuk terhindar dari konsekuensi masalah atau kesalahan kita. Ketidaktaatan hanya bisa dibenarkan dengan pertobatan. Siapa bisa berkata amin? Saudara, secara bersamaan saudara, kita harus percaya penuh bahwa saat kita bertobat, kita kembali kepada Tuhan. Memang konsekuennya itu tidak enak. Memang konsekuennya yang kita semua harus hadapi tidak nyaman. Memang itu akan membawa sedikit kesusahan bagi kita. Tetapi saudara harus sadar, sifatnya semuanya ini adalah sementara. Karena ujung-ujungnya adalah Tuhan akan membawa kebaikan yang sifatnya lebih kekal, yang lebih berguna bagi kehidupan kita semuanya. Ayo kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, itu sebabnya saudara, jikalau kita mau hidup taat kepada Tuhan, kita harus memiliki konsep yang benar tentang ketaatan. Taat bukan hanya untuk diberkati. Taat karena kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, bukannya ingin maunya dari Tuhan. Siapa yang berkata amin? Saudara, Maria ujung-ujungnya juga harus tunduk dan merendahkan diri untuk berserah kepada Tuhan terhadap masa depannya yang penuh ketidakpastian. Saudara, Yesus pun juga sama, harus tunduk dan percaya penuh kepada Allah untuk menjaganya sampai dibangkitkan. Artinya saudara, saat mereka taat, mereka tidak mendapat kepastian dari Tuhan apa yang akan terjadi bagi diri mereka. Yesus pun saudara, walaupun dia adalah anak Tuhan, tetapi dia juga adalah 100% manusia. Artinya dia harus hidup percaya akan firman yang telah dinubuatkan tentang dirinya. Yaitu Mazmur 22. Saat dia mati, dia akan dibangkitkan oleh Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus 3 hari setelah itu. Tetapi saudara, dia sebagai manusia, dia harus saudara melawan keraguan yang ada di dalam diri isi hati dia. Artinya saudara tidak ada kepastian apakah dia ini akan terjadi atau tidak. Kebangkitan akan terjadi atau tidak. Namun walaupun tidak ada kepastian, tidak ada kontrak yang diberikan oleh Tuhan, dia tetap percaya dan hidup taat akan Tuhan. Karena bagi dia, taat bukanlah untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Taat pun juga bukan karena saya taat, karena ada berkatnya nanti. Dia taat karena dia sungguh percaya dan mengasihi pribadinya Tuhan yang setia dan tidak akan pernah meninggalkan kita semuanya. Dan ini yang kita harus dapati sebagai ketaatan untuk kehidupan kerohanian kita. Bukan taat
karena kita ingin diberkati. Sama-sama berkata amin. Maria juga sama. Tidak ada kepastian dari malaikat apa yang akan terjadi. Melainkan Maria jelas dan Maria sadar bahwa jikalau dia terima arahan Tuhan ini, dia akan memasuki masa-masa sulit. Tetapi saudara, apa yang dia katakan? Let it be to me according to your word. Artinya dia udah pikirin, dia udah sadar, dia juga sudah rencana, dia juga sudah tahu apa yang akan terjadi, konsekuennya, resikonya, apa yang akan terjadi. Artinya dia juga sudah pikir bahwa Yusuf ada resikonya untuk bisa meninggalkan dia. Dia tidak akan lagi jadi menikah dengan Yusuf. Tetapi saudara, setelah dia pikir dengan baik semuanya ini, dia akhirnya memutuskan, let it be to me according to your word. Sampai berkata amin. Saudara, inilah yang kita harus jalin sebagai kedisiplinan rohani, ketaatan bagi kita semuanya. Siapa bisa berkata amin? Saudara, kita semua tahu Yusuf, Maria dan Yesus, dua-duanya tidak terhindar dari situasi yang mereka harus lewati. Mereka tetap harus lewati. Tetapi karena mereka taat, ujung-ujungnya Tuhan membawa kebaikan di dalam kehidupan mereka berdua. Ayo kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Amin. So obedience is a matter of submitting our will to God. So obedience is a matter of submitting our will to God. Now I want to say it one more time. Saya ingin repeat this. Obedience is a matter of submitting your will to God. Bukannya mengandalkan perasaan kita, bukannya mengandalkan logikanya kita, tetapi mengandalkan kita punya pendirian kita berserah. Dan kita berserah kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Obedience is a matter of submitting my will to God. Oke, say amen. So, number one, kita harus sadar. Kesadaran, ketaatan bukanlah alat sogok. Tetapi yang kedua, ya, kita harus latih keputusan kita, pendirian kita untuk tertuju kepada Tuhan. Baru saudara kita bisa taat kepada dia. Sama-sama berkata amin. Karena obedience is a matter of submitting your will to God. Oleh sebab itu, poin yang kedua adalah ketaatan memerlukan kita untuk memilih dan untuk mau rendah hati dan tunduk kepada Tuhan. Because obedience is a matter of our will, submitting our will to God. Jadi artinya kita kalau mau taat, right? Pilihan kita, kemauan kita harus dilatih untuk tertuju kepada Tuhan. Benar gak saudara ya? Nah, caranya bagaimana? Nah, kita lihat lagi perkataan Maria. Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria ujung-ujungnya memilih untuk melihat dirinya sebagai hamba. Dia tidak melihat dirinya sebagai seseorang yang bisa mengendalikan hidup dia independent from God. Dia melihat dirinya adalah seorang hamba. Oke? Nah, artinya saudara, jikalau kita ingin taat, kita harus rendah hati. Kita tidak boleh memiliki pikiran, pendirian di mana saudara merasa saudara lebih pintar daripada orang lain. Saudara berkata amin. Karena dia memilih untuk menjadi seorang hamba, ya, yaitu dia sadar dan dia mengakui kepada Tuhan. Tuhan, saya sadar, saya nggak tahu apa-apa. Saya sadar, saya nggak tahu masa depan saya itu akan seperti apa. Tetapi yang saya tahu dan yang pasti adalah saya rela untuk dipakai oleh Engkau. Dan saya akan taat walaupun ini akan membawa kesusahan. Disinilah saudara, anugerah Allah akan datang menguasai kita. Membekali kita untuk bisa melewati kesusahan tersebut. Siapa berkata amin. Nah, tetapi saudara kita lihat di sini. Di ayat Filipi 2 tadi, Yesus merendahkan dirinya sendiri supaya taat juga kepada Allah.
Karena saudara, yang hanya mampu merendahkan diri kita sendiri, yang mampu merendahkan hati saudara kepada Tuhan adalah keputusan diri saudara sendiri. Siapa yang berkata amin? 1 Petrus 5:6. Saudara, Alkitab berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amen. Jadi saudara, Yesus ingin kita untuk melatih pilihan kita untuk tertuju kepada Tuhan. Bukan perasaan kita yang mengarahkan kita untuk pilihan kita. Yesus ingin kita untuk melatih pilihan kita untuk tertuju kepada Tuhan. Bukan membuat keputusan lewat perasaan kita saja. Oke, this is very important. Oke, right? Nah, jikalau kita ingin membangun kedisiplinan tersebut, apa yang kita harus lakukan? Ada 2 hal yang kita harus lakukan. Jesus must become our teacher and our Lord. Yesus harus menjadi guru dan sekaligus Tuhan bagi kehidupan kita. Nah, jadi artinya saudara, who is Jesus to you today? Who is Jesus to you? If Jesus is only your blesser, then I can tell you this. What if the blessing don't come? So is he no longer Jesus? Who is Jesus to you? Oh, saat ini saya ingin Yesus adalah penyembuh. But what if the healing doesn't come? Oh, Jesus must be my rescuer. But what if rescue don't come? Saudara, yang pasti adalah waktu COVID, banyak orang Kristen imannya jatuh. Karena saudara, mereka berdoa untuk penyembuhan terjadi, tetapi penyembuhan tidak terjadi. Dan oleh sebab itu, mereka mengambil kesimpulan, Tuhan bukanlah Tuhan yang baik. Tetapi jikalau kita hanya memiliki pikiran seperti itu, artinya iman kita tidak dalam. Karena the same God yang memberkati Yesus di baptisan air Jordan is the same Holy Spirit yang membawa dia ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Sama-sama kata amin. Oleh sebab itu, pilihan kita harus terlatih. Nah, untuk pilihan kita terlatih, Jesus harus menjadi guru dan Tuhan di kehidupan kita. Guru karena ialah yang harus membentuk pikiran dan cara berpikir kita, bukannya budaya. Sahabat berkata amin. Bukannya TikTok, bukannya Instagram, bukannya sosial media, bukannya selebriti, bukannya tokoh-tokoh utama di dunia. Siapa yang harus membentuk pikiran kita? Firman Tuhan dan Kristus dan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sahabat berkata perkataannya. Dan saudara, sekaligus Tuhan karena ialah yang harus paling didambakan di hati kita. Yang paling terutama di dalam hati kita. Dialah yang harus menjadi yang number 1. Yang paling saudara dan saya cintai di kehidupan kita. Jesus must become the most beautiful thing to you. Baru saudara, pilihan kita akan lebih sering tertuju kepada Tuhan daripada perasaan diri kita sendiri. Sahabat berkata amin. Nah saudara, Anda bisa melihat keduanya. Pikiran dan dambaan hati kita harus tunduk kepada Yesus. Dan dari 2 area inilah yang justru mempengaruhi pilihan kita. Yang pertama, otak kita, pikiran kita, dan hati kita. Jikalau pikiran kita dan hati kita tidak tertuju kepada Tuhan, otomatis pilihan kita pun juga akan tidak tertuju kepada Tuhan. Saudara kata amin. Jadi artinya saudara, pikiran kita itu harus dilatih. Harus dipenuhi dengan firman Tuhan. Supaya cara berpikir kita itu sejajar dengan firman Allah. Hati kita harus sering disentuh, dijamah oleh Roh Kudus. Supaya setiap saat kita bisa merasakan kasih Allah bagi kehidupan kita.
walaupun situasi di luar masih juga negatif. Saudara, disinilah saudara, kita harus sadar, kita harus membangun kehidupan kekristenan kita di atas basis dua area ini, saudara. Artinya, jikalau kita ingin melatih pilihan kita untuk lebih memilih taat kepada Allah, maka pikiran dan hati kita harus terbentuk, harus tertuju dan tunduk kepada pengajarannya dan juga kehendaknya. Sahabat kata amin. Kita tidak bisa hanya ingin belajar firman, tetapi menganggap remeh penyembahan dan doa. Kita juga tidak bisa saudara hanya ingin doa dan sembah, tapi tidak ingin belajar firman. Jikalau kita ingin hidup taat akan Tuhan, dua-duanya penting. Karena dua-duanya diperlukan untuk membuat pilihan yang tertuju kepada Tuhan. Pikiran kita dan juga hati kita. Saudara, itu sebabnya jikalau kita ingin hidup lebih berakar di dalam Kristus, ya, ini dua hal yang kita harus tekankan. Pengajaran dan hati kita tertuju kepada Tuhan. Pengajaran, penyembahan, teaching, worship. The word of God, worshiping God. Who can say amen? Saudara, nggak boleh satu odiada. Saudara, ada orang yang datang ke gereja dan berkata, gue datang telat aja deh. I skip the worship. Gue lewatin worship. Gue lewatin penyembahan. Karena toh yang paling penting adalah mendengar firman Tuhan. Benar gak saudara? Jadi akhirnya mereka datang telat, ya, datang 45 menit telat hanya untuk datang mendengar firman Tuhan. I can tell you this, artinya yang terbentuk hanya pikiran kamu, tetapi hati kamu tidak pernah dijamah oleh Tuhan. Dan oleh sebab itu, saudara akan membuat keputusan atas basis rasional, logika, reasoning. Jadi kadang saat Tuhan menginginkan kita untuk membuat sebuah keputusan yang di luar logika saudara, yang di luar reasoning saudara, saudara tidak akan pernah bisa membuat keputusan seperti itu. Karena di mata saudara ini sama sekali tidak masuk akal. Sama-sama kata amin. Nah, ada juga orang yang datang, gue hanya datang untuk penyembahan. Waduh, ini PRJ kan enak kan ya, nyanyinya, wah, you know right, haleluya, soraklah, haleluya, amen, right, dansa, you know right, wah, praise the Lord, puji Tuhan, sembah. Tapi giliran firman Tuhan tidur, giliran firman Tuhan keluar, kita keluar, lu ngapain di luar? Boring. Who's preaching? Pastor Aris, boring. Amen. Gue nggak mau dengar firman dah. So we go out. Saudara, apa yang akan terjadi? Artinya hati saudara sering terjamah, tapi pikiran saudara cetek. Jadi saudara gampang terpengaruh. Jadi kadang saudara membuat keputusan tanpa akal budi, tanpa saudara wisdom. Banyak orang Kristen yang akhirnya ya hidupnya sungguh mengasihi Tuhan, tapi gagal di bisnis, gagal di pernikahan, gagal di usaha, gagal di karirnya. Kenapa? Karena hatinya terbentuk, pikirannya tidak dewasa. Ayo kita beri kemenangan terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, disinilah saudara, banyak orang Kristen suka dengan pengajaran firman, di mana inteleknya terangsang dengan pewahyuan informasi Alkitabiah. Dan di mata mereka, wah, inilah yang terutama. Mereka menganggap remeh doa dan penyembahan. Itu salah, saudara. Karena saudara, sepintar-pintarnya kita di dalam doktrin dan informasi Alkitab, firman Tuhan sendiri berkata, masih banyak hal yang masih misterius di muka bumi ini. Hanya pada saat kita pergi ke surga, baru kita akan semua tahu dan sadar akan semua pengetahuan yang kita semua harus ketahui. Siapa berkata amin? Dan saudara, oleh sebab itu, pada saat kita masih tidak bisa mengerti perkataan Tuhan dan kehendaknya di kehidupan kita ini,
Atau masih banyak pertanyaan yang tidak mungkin bisa dijawab secara manusia. Karena hati kita sehat dengan Tuhan, kita masih bisa mengambil keputusan. Ya Tuhan, not my will, but your will be done. Di saat saudara melihat anggota keluarga saudara meninggal, saudara tidak memiliki jawaban daripada semua pergumulan ini yang saudara sedang hadapi. Tidak ada firman Tuhan pun yang bisa mampu memberikan kita jawaban, yang mampu memuaskan kita. Tetapi jikalau hati saudara tersentuh oleh Tuhan, saudara akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin berserah. Dan saya tahu satu hari nanti saya pasti akan sadar dan saya akan mengerti. Tetapi hari ini, saat ini, sampai hari tersebut, not my will. Jadilah kehendakmu sesuai dengan kehendakmu ya Tuhan. Coba kata amin. Saudara, satu lagi. Saudara, hati kita, dambaan kita saat masih tertuju kepada Tuhan. Saat kita masih terus mengalami keindahan Tuhan lewat penyembahan. Kebaikan Tuhan yang saudara rasakan di kehidupan saudara. Saat hati kita masih bisa tertuju kepada Tuhan. Saat saudara masih merasakan jatuh cinta kepada Dia. Saudara mampu membuat keputusan walaupun di luar logika, akal, budi saudara. Saudara, tahu nggak? Dari antara semua murid Yesus, Yudaslah satu-satunya yang tidak pernah menyebut Yesus dengan julukan Tuhan. Kamu nggak? Selama ini Yudas yang mengikut Yesus, tahu nggak? Hanya mampu menjuluki Yesus dengan julukan Rabbi, teacher. Saudara bisa melihat saudara di Matius 26 ayat 21, 22, 25. Alkitab berkata, ketika mereka sedang makan, ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, bukan aku ya Tuhan. Jadi waktu at the Lord's Supper, ya, Tuhan berkata, ada satu di antara kalian yang akan mengkhianati aku. Semuanya saudara, murid-murid Yesus berkata dan menjawab Yesus, bukan aku ya Tuhan. Tetapi saudara, Yudas di ayat 25, Matius 26 berkata demikian. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, bukan aku ya Rabi. Dengan julukan tersebut, dia memasang jarak dengan Tuhan. Artinya, Yesus, you can only give me information, but don't become the Lord of my life. Jesus, I only like your teaching, but don't tell me what to do with my life. Jesus, I only like you to give me good words, revelation, but please, don't tell me to worship you. Don't tell me to die for you. Don't tell me that I must follow you. Karena bagiku, engkau adalah seorang pintar, yang mampu, yang berguna bagi saya. Tapi selamanya, kamu bukanlah Tuhan di dalam kehidupan saya. Disinilah kita bisa melihat dengan jelas. Yudas memasang jarak. Selama ini mengikut Yesus. Pikirannya suka dengan pengajaran Yesus. Tetapi hatinya tidak pernah diberikan kepada Yesus. Apakah kita hari ini juga demikian rupa? Sudah sekian lama ikut Yesus, tetapi hatinya belum pernah diberikan kepada Yesus. Saudara, pikiran kita harus dibentuk dan diubah oleh pengajarannya. Tetapi hati kita juga harus dijamah supaya selalu lunak dan selalu terbuka dan selalu mengasihi Dia. Siapa yang berkata amin? Saudara, Roma pasal 12 ayat 2. Roma pasal 12 ayat 2. Mari saudara kita semua baca ayat ini sama-sama. Oke, dengan ini saya akan selesai. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah,
dan yang sempurna. Saudara, untuk bisa membedakan, artinya pikiran kita tidak bisa disanderakan oleh Allah. Tetapi kitanya yang harus rela menyerahkannya kepada Allah. Dan supaya pikiran kita dibentuk oleh Allah, artinya opini dan pandangan kita juga sama harus dibentuk dan diarahkan sesuai kebenaran firman Allah. Saudara, kita tidak bisa pilih-pilih firman. Saudara, amin. Right? Kita kalau datang ke gereja, saudara, ya, kita jangan hanya datang untuk penyembahannya saja. Datang untuk menyembah Tuhan. Hati kita tertuju kepada Tuhan, puji Tuhan. Tapi pada waktu saat firman, dengar baik-baik dan catat dan renungkan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan mampu membentuk opini dan pikiran saudara. Jangan sampai pikiran saudara tidak bisa berpikir pikiran firman karena sudah disanderakan oleh budaya. Oleh disanderakan oleh orang lain. Coba berkata amin. Saudara, itu sebabnya saudara, kita harus berserah kepada Tuhan. Setiap hari, setiap saat. Itu sebabnya di tahun 2024 saya ingin mendorong 2PM. Untuk lebih lagi giat menyembah Tuhan, membaca firman, belajar firman, untuk lebih lagi berakar di dalam Tuhan. Supaya hati kita terbentuk, pikiran kita terbentuk, supaya pilihan kita gampang tertuju kepada Tuhan. Dan jikalau pikiran kita dan pilihan kita gampang tertuju kepada Tuhan, kita mampu untuk melakukan keputusan yang sering tidak enak bagi diri kita. Yang sering malahan membawa kesusahan. Tetapi yang benar, yang baik bagi kita. Karena saudara, sering yang benar dan baik itu kelihatannya tidak nyaman dan juga tidak enak. Siapa yang berkata amin? Dan kita harus latih. Saudara, saya akan selesai di Roma 8, 16, 17. Roh itu bersaksi. Right? Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Siapa di sini adalah anak-anak Allah? Angkat tangan saudara. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Wow. Saudara, jikalau kita hanya mau dipermuliakan oleh Tuhan, tidak mau menderita bersama-sama dengan Dia, kita tidak bisa menjadi ahli waris yang sejati. Kalau misalnya kita ingin menjadi ahli waris janji-janji Allah, kita harus menjadi ahli waris yang baik dan benar. Yaitu apa? Seseorang yang mau menderita bersama-sama dengan Yesus. Dan untuk mau menderita, kita harus belajar taat. Karena sering taat akan Tuhan itu membawa kesusahan. Saudara, with this I'll end. There is a saying by William Penn, and he said this: no obedience, there is no salvation. No pain, no palm, Palm Sunday. No thorns, no throne. No gal, no glory. Gal is the sour things that mereka taruh ke mulut Yesus. It's very sour, very bitter. But no glory. But no cross, no crown. The way of the cross, the way to glory, the way of glory is always the way to the cross. Saudara, musim kekristen-kristenan sudah lewat. Kalau kita hanya datang ke gereja untuk mendengar pengkhotbah yang berkata, oh datang ke Tuhan diberkati. Lakukan ini untuk diberkati. Kalau kita hanya tertuju kepada berkat yang enak saja. Dan tidak mau bayar harga. Tidak mau menderita dengan Tuhan. I tell you, it is not the full gospel of Jesus Christ. Because the gospel of Jesus Christ requires us to go through the cross. Pick up the cross daily to follow Him.
And then you will gain your salvation and your glory. Anak-anak muda, dewasa muda, Indonesia memerlukan dewasa muda yang cinta Tuhan. Pikirannya tidak disanderakan oleh budaya. Hatinya kuat tertuju kepada Tuhan. Dan semua di Indonesia hari ini sedang mencari komunitas yang seperti ini. Dan saya percaya komunitas 2PM telah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi the salt and the light of Jakarta. Siapa yang berkata amin? Ayo kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan. Saudara, mari kita semua bangkit berdiri, saudara, sama-sama. Kita bangkit berdiri. Siapa hari ini, saudara, ingin menyerahkan hati saudara dan pikiran saudara kepada Tuhan? Siapa hari ini tidak mau menjadi seperti Yudas? Datang ke gereja karena suka khotbahannya saja, tetapi tidak mau menyembah Tuhan. Siapa di sini juga tidak mau hanya menyembah Tuhan, tetapi juga mau belajar firman Tuhan, supaya pikiran kita dibentuk oleh firman-Nya. Siapa berkata amin? Saudara, ujung-ujungnya siapa hari ini yang ingin lebih lagi taat kepada Tuhan? Angkat tangan saudara. Terima kasih. Mari kita semua berdoa dalam bahasa roh. Dia berdoa. Berserah kepada Tuhan. Berserah hati saudara. Serahkan hati saudara. Serahkan pikiran saudara. Haleluya. Saudara, hari ini saudara, sebelum saya selesai, saya ingin saudara jujur dengan Tuhan. Di hadapan Tuhan saudara jujur. Barangkali ada di antara saudara yang lebih mementingkan firman daripada penyembahan atau doa. Atau juga di antara saudara yang lebih mementingkan doa dan penyembahan tapi lalai dengan firman Tuhan. Saudara, hari ini ayo kita ambil keputusan. Tuhan, dua-duanya saya mau dalami. Siapa berkata amin? Dan jikalau itu adalah saudara, saya ingin saudara semua angkat tangan tinggi-tinggi. Saya ingin saudara semuanya berdoa bersama-sama dengan saya. Katakan perkataan ini dengan suara yang nyaring, jelas dan keras. Dan sama-sama berdoa, Tuhan Yesus, hari ini saya rendahkan diri saya. Saya mau belajar taat akan Engkau. Tuhan Yesus, saya serahkan pikiran saya, hati saya, untuk lebih tertuju kepada Engkau. Saya ingin mendalami firman. Saya ingin mendalami doa dan penyembahan. Bentuklah pikiran saya. Bentuklah hati saya. Supaya saya selalu mampu memilih kehendak Kristus daripada kehendak diri saya sendiri. Mari saudara angkat tangan saudara berdoa dalam bahasa roh. Berdoa. Syria la la bara bara la bara 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 la 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 bara bara la 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 bahante dia. Syria la 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 bara 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 la 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 bahante dia. Syura la 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 bara 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 bahante dia. Syria la 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 bara bara bahante dia la 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 bahante dia. Hallelujah. 2 p.m. You know, I don't know, but tonight, this afternoon, I just sense that the Holy Spirit is here. Amin. Amin. Roh Kudus benar-benar ada di antara kita. Roh Kudus ingin menjamah saudara. Roh Kudus ingin mengubah hati saudara. Karena dia sungguh mengasihi saudara. Father, Tuhan saya berdoa Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Menjamah mereka satu persatu. Amin. Amin. Mengubah kehidupan mereka. Supaya mereka lebih serius kepada Engkau Tuhan. Yes. Lebih mau mendalami pikiran Kristus. Tuhan, hari ini Engkau jamah 2 p.m. service. Berkati dan membawa perubahan. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Kami mau menjadi komunitas yang mencintai Tuhan. Bukan sekedar gereja-gerejaan lagi,
tapi sungguh-sungguh mengikuti Engkau. Bukan sekedar sebagai guru atau objek yang menjadikan entertainment buat diri kita, tapi sungguh-sungguh untuk mengikuti Engkau. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa Tuhan, biar sungguh dari tempat ini lahir anak-anak dewasa muda yang radikal untuk Engkau. Tidak kompromi dengan dosa, tapi sungguh-sungguh taat dan tunduk, menundukkan hati mereka di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati Pastor Aris yang jauh-jauh datang dari Singapura. Semalam baru jam 12:30 nyampe di Jakarta, tetapi Tuhan berkati dia berlimpah-limpah. Pelayanan 5 kali hari ini, Tuhan berikan kekuatan yang luar biasa. Urapan yang dari Tuhan, supaya apa yang dia perkatakan menjadi berkat buat jemaat di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mujizat terjadi Tuhan, perubahan terjadi. Kami berdoa Tuhan, mata yang tertutup dibukakan melalui firman Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami. Jika ada yang sedang sakit bisa angkat tangan. Jika ada yang sakit angkat tangan saudara-saudara. Ada yang sakit. Kami berdoa buat teman-teman kami yang sedang sakit. Kami berdoa Tuhan biar mereka disembuhkan melalui bilur-bilur Kristus. Kami berdoa Tuhan, apakah itu sakit jasmani atau sakit secara psikologi, Tuhan berkati mereka. Tuhan jamah mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman yang sedang mencari pekerjaan. Jika ada yang sedang mencari pekerjaan, angkat tanganmu. Hamba berdoa Tuhan, supaya Tuhan berikan mereka pekerjaan yang terbaik. Hamba berdoa Tuhan, biar Tuhan tempatkan mereka di tempat yang tepat, supaya mereka bisa memuliakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bagi mereka yang belum punya pasangan hidup, kami berdoa Tuhan, di tempat ini mereka akan bertemu dengan pasangan hidup yang dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan, sediakan Tuhan pasangan hidup yang dari Tuhan, yang cinta dan takut akan Engkau. Kami akan mendengar banyak kabar gembira dari tempat ini, banyak praise reports, bagaimana Tuhan bekerja di antara kami. Terima kasih Holy Spirit. Haleluya. Rabashikarabala. Nyanyi sekali lagi ya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Mari saudara-saudara kita angkat tangan kita. Tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Katakan saudara-saudara, tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Kristus Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Kiranya engkau pulang tidak sama seperti engkau datang. Kiranya engkau pulang untuk membawa berkat buat banyak orang di luar sana. Kau akan menjadi terang dan garam dunia. Apapun yang kau kerjakan dijadikan Tuhan berhasil. Biar kiranya hatimu tunduk kepada kehendak-Nya. Karena dari situlah Tuhan akan mengangkat engkau semakin lama, semakin tinggi, dan semakin tinggi, dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu. God bless you. Happy Sunday. Happy Sunday.